Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas satu konsep umum. Ini sebenarnya untuk kepentingan mata kuliah ya. Video kali ini untuk kepentingan mata kuliah di Fakultas Hukum Unhas. Kita bahas tentang negara hukum secara umum. Nah, kalau kita lihat di dalam konsepsi negara hukum kita, Undang-Undang Dasar Lama sebelum diamandemen, di batang tubuhnya tidak ada penyebutan Indonesia adalah negara hukum. Tetapi itu dijelaskan di penjelasan Undang-Undang Dasar bahwa Indonesia adalah Rechtsstaat, negara hukum, bukan Mastaat, bukan negara kekuasaan. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka konsepsi kenegaraan kita, konsepsi keindonesiaan kita itu bertitik pijak pada konsepsi hukum. Untuk itu kemudian setelah diamandemen, setelah diubah, maka tadi norma atau sebutan istilah Rechtsstaat itu, negara hukum itu ditarik dari penjelasan ke batang tubuh di pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara hukum. Ini bentuk penegasan bahwa kita berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan. Nah, bagaimana sih sebenarnya konsep negara hukum ini? Dalam pandangan para ahli dan secara umum, kita melihat misalnya kalau kita baca sejarah gitu ya, banyak sekali, nanti akan ada video untuk mata kuliah sendiri tentang sejarah bagaimana konstitusi di Yunani, bagaimana Sparta dan Athena itu membentuk habitus demokrasi mereka, bagaimana perang antara Hippias dan Cleisthenes di dalam konteks perebutan kekuasaan, dan ketika Hippias berkuasa tiran, datang oposisi seperti Cleisthenes yang memperbaiki dan mengajukan tesa demokrasi, dan dia berhasil dengan menghimpun kekuatan dari Athena. Cleisthenes mampu menumbangkan kekuasaan Hippias yang tiran dan membentuk kekuasaan yang demokratis. Nanti kita akan bahas itu secara tersendiri. Nah, apa sih prinsip-prinsip yang ada di dalam negara hukum itu? Kalau kita lihat Julius Stahl misalnya melihat konsepsi negara hukum itu mencakup beberapa hal, kata Stahl. Yang pertama adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi salah satu konsepsi negara hukum itu, kata Stahl, adalah ada perlindungan terhadap human right, terhadap hak asasi manusia, dan ini prinsip-prinsip umum yang dianut di dalam negara demokrasi, juga prinsip-prinsip umum yang dianut di dalam negara hukum. Karena hak asasi manusia inilah yang menjadi titik dasar untuk mengukur apakah negara ini melindungi hak-hak warga negara, melindungi hak asasi manusia. Yang kedua adalah kekuasaan itu dibagi. Kekuasaan itu dibagi, dan karena kekuasaan itu dibagi, maka tidak ada monopoli satu entitas terhadap kekuasaan. Jadi kalau misalnya di Prancis dulu ada yang disebut dengan monarki absolut, di mana raja adalah pemilik sah, pemilik tunggal kekuasaan, kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Bahkan dalam slogan Louis XIV, "Etats et moi", negara adalah aku, yang membangkitkan birahi masyarakat Prancis untuk turun tumpah ke jalan-jalan melalui slogan Liberté, Égalité, Fraternité, yang menjadi bagian dari slogan besar dalam revolusi Prancis. Maka pembagian kekuasaan ini adalah cara paling baik. Kalau kita baca Baron Secondat Montesquieu dalam bukunya The Spirits of Law, itu kan jelas ya, kekuasaan dibagi tiga: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif,
kekuasaan yudikatif, la puissance eksekutif, la puissance legislatif, dan la puissance de judge. Kekuasaan ini dipisah menurut dia menjadi tiga, dan ketiga kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif ini saling terpisah secara umum, sehingga itu mengilhami misalnya konstitusi Amerika, konsep ini yang melahirkan sistem pemisahan kekuasaan antara badan-badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Teman-teman sekalian, selain itu kata Stahl, selain pembagian atau pemisahan kekuasaan, ya pemisahan kekuasaan ini kalau dibagi lagi ya ada division of powers, ada separation of powers, ada pemisahan kekuasaan secara mutlak, ada division, ada pembagian kekuasaan yang dimana masing-masing kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu saling mengontrol antara satu dengan yang lainnya. Dalam praktiknya mungkin konstitusi Indonesia adalah merupakan salah satu konstitusi yang memberi sinyalemen dan mengakomodasi konsepsi division of powers. Selanjutnya kata Stahl, yang ketiga adalah bahwa kekuasaan itu berdasarkan undang-undang, atau pemerintahan itu berdasarkan hukum, berdasarkan undang-undang. Karena kalau tidak didasarkan pada undang-undang, kekuasaan itu tentu akan bisa otoriter, kekuasaan tentu tidak akan mengakomodasi hak-hak rakyat, dan kekuasaan bisa absolutis yang merupakan kerangka antitesis terhadap demokrasi, dan ini tidak boleh ada di dalam konsepsi negara hukum. Selanjutnya kata Stahl adalah karena perbuatan pemerintah itu bisa cenderung keliru. Nah, kalau kita kaitkan dengan kita di Indonesia misalnya ada peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara, maka kata Stahl harus ada peradilan tata usaha negara untuk mengadili perbuatan hukum pemerintah, agar untuk menilai perbuatan hukum pemerintah apakah perbuatan hukum itu tidak merugikan individu atau kelompok tertentu. Maka di dalam Undang-Undang 586 tentang peradilan Tun misalnya jelas bahwa keputusan pemerintah itu dapat diajukan atau digugat di pengadilan tata usaha negara yang subjek hukum penggugatnya hanya dua orang atau badan hukum, dan subjek tergugatnya hanya satu, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara. Ini terjawab misalnya di kita bahwa memang kita bagian dari konsepsi negara hukum itu kalau dilihat dari perspektifnya Julius Stahl. Selain Julius Stahl, Bapak Ibu sekalian, ada juga misalnya Albert van Dissey. Dissey itu melihat bahwa konsepnya the rule of law. Tadi kalau Julius Stahl itu memang konsepsinya Rechtsstaat ya. Yang konsepnya the rule of law itu adalah Dissey. Dissey mengatakan bahwa yang pertama, konsepsi negara hukum dalam konsep the rule of law adalah supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Jadi hukum yang suprem, bukan orang yang suprem. Kalau hukum yang suprem berarti perbuatan setiap orang, baik individu, badan atau pejabat, atau badan hukum lain di dalam negara itu harus berpijak kepada hukum, karena hukumlah yang suprem, hukumlah yang mengatur tindakan, hukumlah yang mengatur perbuatan seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu didasari atas kerangka hukum. Karena itu salah satu prinsip penting ini menurut Dissey adalah hukum yang suprem, hukum yang ada berdiri kokoh di atas seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh seseorang yang tidak didasari oleh rule lah yang mengatur kemana orang melakukan sesuatu. Nah ini penting bagi kita. Yang kedua adalah kedudukan orang sama di hadapan hukum. Jadi equality before the law, kira-kira begitu ya bahasa kerennya. Semua orang punya kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dia
baik dia berkuasa, baik dia punya uang, atau orang yang jalan kaki, orang yang hidup kelaparan, kedudukannya setara di hadapan hukum. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan hukum. Hukumlah mereka semua, posisinya sejajar. Kalau dia memiliki kesalahan, kesalahan itu harus diukur berdasarkan penilaian hukum. Kalau dia melakukan kebaikan, sebaliknya juga demikian. Maka tidak melihat ini pejabat atau bukan pejabat. Ini mungkin antitesis ya dalam kasus-kasus di kita di Indonesia. Kalau kasus menghadapi pejabat lain, kasus yang dihadapi oleh masyarakat awam lain. Yang ketiga adalah hak-hak asasi manusia itu terjamin di dalam undang-undang. Jadi undang-undangnya menjamin hak asasi, undang-undanglah yang menjamin hak-hak setiap orang. Nah, saya pikir konsepnya Dizey dengan konsepnya Stahl itu mirip dalam prinsip-prinsip secara umum. Baik Bapak Ibu sekalian, hal lain yang juga penting dari kedua konsep ini adalah bagaimana meletakkan hukum sebagai bagian penting dari kerangka bertindak dan berperilaku. Nah, kalau di dalam komisi International Commission of Juris, rumusan atau syarat-syarat ciri pemerintahan yang demokratis di hadapan hukum itu adalah yang pertama itu perlindungan konstitusional. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa hak-hak individu di dalam konstitusi itu dijamin. Itulah kenapa memang kan dari negara dinamika Eropa misalnya, dari negara otoriter ke negara hukum, jatuh bangun kekuasaan itu ada demokratis, ada yang otoriter, dan ini merupakan bagian dari pelajaran penting. Nah, di dalam konteks ini syarat rumusan pemerintahan demokratis yang berada atau dikendalikan oleh rule of law itu dia berdinamis gitu ya. Kan dalam banyak kasus ya Indonesia di bawah rule of law juga, tapi kadang dalam rejim tertentu ada yang tidak memenuhi syarat-syarat rule of law itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang lain adalah di dalam syarat-syarat ini ada badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Kekuasaan maksudnya di sini adalah kekuasaan yudikatif yang bebas. Kalau di kita kan diatur di pasal 24 ya. 24 itu tentang kekuasaan kehakiman, dan pasal 24A itu Mahkamah Agung salah satu badan peradilan. Yang kedua ada pasal 24B Komisi Yudisial, dan pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan lingkup dari bab kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan kehakiman ini harus merdeka. Hakim di dalam memutus perkara harus berdasarkan preferensi iman yuridisnya, iman hukum dia terhadap satu persoalan. Sehingga setiap orang yang punya masalah punya rasa kepercayaan terhadap institusi peradilan sebagai jalan terakhir untuk mencari kebenaran. Dan inilah fungsi kenapa badan peradilan ini tidak boleh memihak baik kepada eksekutif maupun kepada legislatif, yang dia hanya berpihak kepada kebenaran hukum yang diyakini oleh para hakim. Nah, yang ketiga selain badan peradilan itu adalah karena kekuasaan tidak boleh berusia lama, karena kekuasaan tidak boleh berusia tua, terlalu panjang usianya, maka ada pembatasan kekuasaan. Cara membatasi kekuasaan itu adalah adanya pemilu yang berkala. Kalau di Indonesia mungkin 4-5 tahun, kayak di Amerika mungkin 4 tahun pergantian kekuasaan, pergantian presiden. Nah, jadi pemilulah salah satu cara untuk mengganti agar kekuasaan itu bisa direfresh. Pergantian kekuasaan ini jadi penting agar kekuasaan tidak berusia panjang
dan kekuasaan berusia panjang itu cenderung otoriter dan ini berbahaya bagi demokrasi. Selanjutnya adalah di dalam prinsip International Commission of Juris ini, selain pemilu yang bebas, pemilihan umum yang bebas itu tadi, step lain adalah kebebasan menyatakan pendapat. Harus dijamin oleh negara, harus dijamin oleh konstitusi, dan itu menjadi hak bagi warga negara. Salah satu prinsip penting di dalam demokrasi dan negara hukum itu adalah bahwa setiap orang punya hak berbicara untuk menyampaikan dan menyatakan pendapatnya di muka umum. Negara wajib menjamin keamanan bagi apa yang dia ucapkan, misalnya mengkritik pemerintah, melakukan demonstrasi, atau sejenisnya, bersurat kepada pemerintah secara terbuka dan seterusnya. Itu harus dijamin oleh hukum, oleh konstitusi, dan itu adalah merupakan syarat penting bagi negara hukum. Selanjutnya adalah karena selain kebebasan berucap, kebebasan menyatakan pendapat, juga ada kebebasan berserikat, berkumpul, berorganisasi, dan seterusnya. Dan di dalam negara hukum juga kebebasan ini diatur agar tidak terjadi kontradiksi dengan kebebasan yang lain. Nah, itu orang boleh loh mendirikan organisasi, mendirikan partai politik, dan seterusnya. Kebebasan berserikat ini menjadi prinsip-prinsip umum yang dipakai di dalam negara demokrasi, dan ini merupakan prinsip dasar dari negara hukum. Nah, selain itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Ini penting agar ada konsistensi, agar ada kesadaran bernegara, kesadaran berdemokrasi, kesadaran menaati hukum, dan seterusnya. Dan warga negara harus dididik, harus diedukasi sedemikian rupa, dan itu menjadi kewajiban bagi pemerintah gitu ya, sebagai representasi dari negara. Bapak Ibu sekalian, selain itu Franz Magnisuseno, ini Romo Franz misalnya, menyebut 5 ciri hukum sebagai salah satu 5 ciri negara hukum sebagai salah satu ciri dari negara demokrasi. Apa cirinya kata Romo adalah, pertama, fungsi kenegaraan kata dia diselenggarakan atau dijalankan oleh lembaga tertentu. Jadi ada fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga-lembaga tertentu yang sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Dasar. Jadi ada lembaga-lembaga, badan-badan, ada organ negara yang dibentuk, yang fungsi-fungsinya sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Misalnya lembaga kepresidenan, DPR, MPR, DPD sebagai lembaga legislatif misalnya. Itu semua punya punya kewenangan, punya fungsi, punya tugas kenegaraan yang mereka jalankan, dan itu diberi oleh konstitusi. Kewenangan yang mereka punya itu diatribusi langsung oleh konstitusi, perintah konstitusi. Tapi ada juga badan-badan yang tidak diatribusi kewenangannya oleh konstitusi, tetapi mereka semua menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi itu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan publik, dan itu adalah untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara dan warga negara. Itu satu kata Romo Magnis. Yang kedua kata Romo Franz Magnis adalah undang-undang dasar yang dibikin itu harus menjamin kebebasan hak asasi manusia. Dan yang paling penting adalah jaminan itu menjadi dasar bagi anti penindasan. Jadi rumusannya jelas ya, bahwa undang-undang dasar konstitusi itu harus menjamin hak asasi manusia, karena inilah yang merupakan fondasi kenapa negara hukum itu ada. Kan negara-negara
yang tidak berdasarkan hukum. Negara-negara kekuasaan seperti monarki, misalnya monarki absolut zaman dulu ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Pendasaran keputusan kekuasaan tidak didasarkan atas rule, tetapi didasarkan atas political will, kemauan, kehendak politik sang raja atau sang ratu. Sehingga hak-hak asasi manusia dilucuti, orang bisa dipenggal di mana saja, hak-haknya orang bisa dirampas oleh negara, dan ini tidak boleh terjadi di dalam konteks negara hukum. Yang ketiga, badan-badan atau lembaga-lembaga negara, begitu ya, menjalankan kekuasaannya dan hanya taat pada hukum yang berlaku. Mereka menjalankan kekuasaannya, kekuasaan yang mereka jalankan itu ada batas-batas limitatif yang diatur oleh rule. Mereka harus berjalan, bekerja, bertindak berdasarkan rule. Nah, kalau dalam konteks tadi yang sudah dibahas pertama, maka kalau ada keputusan atau tindakan pejabat yang keluar rule, dianggap ada orang yang merasa keluar dari rule, maka boleh digugat. Itu prinsip dasar dari negara hukum. Terhadap tindakan selanjutnya, terhadap tindakan badan atau pejabat badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan. Itulah fungsi pengadilan administrasi. Itulah fungsi pengadilan tata usaha negara, agar publik, warga negara bisa menggugat tindakan dan atau keputusan yang diambil oleh badan atau pejabat, manakala badan atau pejabat mengambil tindakan atau keputusan yang ternyata bertentangan dengan rule, bertentangan dengan hukum, merugikan orang atau pejabat, merugikan orang atau badan hukum, kira-kira begitu kalau dalam Undang-Undang 5 tahun 86. Selanjutnya adalah kekuasaan kehakiman atau badan-badan kehakiman itu harus merdeka dan tidak memihak. Itu kata Romo Franz. Nah, tetapi kata kalau Prof. Jimli lain lagi sebenarnya, itu lebih panjang beliau. Ada 12 pilar utama untuk menyangga tegaknya suatu negara hukum. Kata Prof. Jimli, yang pertama itu adalah supremacy of the law. Jadi supremasi hukum. Supremacy of law ini bahwa ada pengakuan normatif dan empirik akan prinsip-prinsip bahwa hukum itu yang supreme, yang supremasi of law, yang paling tinggi derajat supremasinya itu adalah hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah equality before the law, bahwa setiap orang derajat kedudukannya sama di hadapan hukum. Jadi tidak ada orang yang dibeda-bedakan karena dia keluarga si A, karena dia punya jabatan X, maka dia punya privilege. Tidak ada. Tidak ada privilege di dalam konteks ini. Semua orang setara, semua orang sejajar, jika bersalah harus dijatuhi hukuman. Yang ketiga, asas legalitas. Di dalam konteks ini asas legalitas itu penting, bahwa seseorang baru dinyatakan bersalah, begitu ya, apabila tindakannya itu sudah mendapatkan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, menurut saya adalah asas ini, prinsip legalitas ini dianut oleh negara hukum manapun. Selanjutnya adalah kekuasaan itu dibatasi. Yang keempat kata Prof. Jimli, kekuasaan itu dibatasi. Ada pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan ini dilakukan agar organ-organ negara atau badan-badan yang menyelenggarakan kekuasaan itu tidak bertindak melampaui dari prinsip-prinsip yang ada. Nah, kekuasaan dibatasi ini, maka itulah sebabnya kenapa ada pembagian, ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, itu agar kekuasaan itu terbatas. Prinsip trias politika itu eksistensial karena ada badan-badan ini, badan-badan kekuasaan yang ada ini yang menjamin, begitu ya, yang menjamin saling kontrol di antara mereka. Yang kelima adalah
lembaga-lembaga atau organ-organ eksekutif yang independen kayak gitu ya. Karena dalam rangka membatasi kekuasaan, di zaman ini berkembang adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang sifat independen. Seperti apa? Seperti misalnya auxiliary state organ. Ada badan-badan yang dibentuk, banyak itu. Lembaga badan-badan atau auxiliary atau komisi lah ya gitu. Lembaga-lembaga sejenis yang dibentuk oleh pemerintah. Itu untuk menjamin terselenggaranya kekuasaan eksekutif agar pelayanan publik bisa berjalan dengan baik, maka dibentuklah lembaga-lembaga independen ini agar mereka bisa bekerja memberi pelayanan kepada publik. Lalu yang selanjutnya adalah kata Prof. Silvi, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Itu jelas ya, peradilan bebas dan tidak memihak. Badan peradilan yang mandiri, tidak bisa diintervensi oleh eksekutif maupun legislatif, dia berdiri sendiri dan itu mandiri. Yang ketujuh adalah peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara. Ini penting untuk mengadili, sekali lagi mengulang pembahasan tadi, untuk mengadili tindakan dan atau keputusan pejabat tun, maka pengadilan administrasi itu menjadi penting. Selanjutnya adalah, selain pengadilan administrasi adalah ada juga yang disebut dengan pengadilan konstitusi. Nah, itu kalau kita ya kayak Mahkamah Konstitusi, itu pengadilan konstitusi untuk menjiar gitu ya. Ada perselisihan terhadap undang-undang, maka digugatnya di Mahkamah Konstitusi. Ada peradilan konstitusi. Mahkamah Konstitusi banyaklah sudah berdiri di beberapa negara, dan ini merupakan bagian dari prasyarat dari negara hukum atau syarat-syarat. Yang kesembilan adalah perlindungan HAM. Itu pasti hak asasi manusia itu dilindungi. Hak asasi manusia ini menjadi salah satu syarat utama sebenarnya dari negara hukum. Yang ke-10 adalah negara itu demokratis. Itu pasti. Kalau dia negara hukum pasti harus demokratis. Karena demokrasi ini adalah kerangka dasar gitu ya. Kerangka dasar, karena prinsip demokrasi inilah yang menentukan siapa yang sovereign. Yang sovereign di dalam demokrasi kan rakyat, people, rakyat yang sovereign. Karena rakyat yang sovereign yang berdaulat, maka kedaulatan ini dipinjamkan, tidak dikasih ya, dipinjamkan kepada pejabat atau yang diberi mandat, misalnya melalui pemilu dan seterusnya, hingga kekuasaan itu terbentuk. Selanjutnya adalah bahwa negara itu atau kekuasaan itu berfungsi untuk memberi kesejahteraan. Ya, konsep ini konsep welfare state sebenarnya, bahwa kekuasaan itu sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan. Jadi dalam hukum bukan kekuasaan. Hukum itu ada sebagai jembatan agar rakyat bisa sejahtera. Itu konsep welfare state sekarang. Yang terakhir adalah ada transparansi, ada kontrol sosial. Transparansi ini menjadi penting sebagai ciri khas dari negara hukum dan demokrasi belakangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah kenapa, untuk apa sih negara hukum ini? Apa tujuannya? Kira-kira begitu ya. Apa tujuannya? Menurut Tasrif, yang pertama itu adalah salah satu tujuannya adalah agar tercipta ketertiban. Jadi agar tercipta masyarakat yang order, bukan disorder. Masyarakat yang tertib, ada kepastian tindakan setiap orang, ada rule yang mengatur ini melakukan A, melakukan B, melakukan C, itu standarnya sama. Itu fungsinya kenapa, tujuannya kenapa ini penting. Yang kedua adalah ada kemanfaatan, ada utility di situ. Kenapa negara hukum itu? Tujuan negara hukum? Ada kemanfaatan yang diambil. Yang ketiga adalah ada keadilan di sana. Jadi ya fungsi tujuan hukum sih sebenarnya tujuan. Nah, kalau Ahmad Dimyati itu mengatakan yang pertama itu tujuan negara hukum itu adalah untuk mencapai keadilan bagi semua orang. Tujuan negara harus menjadi negara hukum itu agar semua orang punya rasa keadilan yang sama. Ya jelas, kalau dari prinsip-prinsip tadi sudah disebutkan, jelas bahwa semua orang
bisa merasa adil kalau itu dijalankan secara konsisten, secara serius. Yang kedua, itu ada kepastian hukum bagi setiap orang terhadap tindakannya. Yang ketiga, ada kegunaan atau kemanfaatan yang bisa diambil. Nah, karena itu pencapaian-pencapaian ini bisa dilakukan jika negara hukum itu dijalankan secara konsisten dan sustain, berkelanjutan, kira-kira gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu ini konsep-konsep dasar di dalam teori atau konsep negara hukum. Nah, ini kan karena ini mata kuliah dasar begitu. Sebagai mata kuliah dasar, bukan mata kuliah dasar sebenarnya, ya sebagai semacam pengantar lah begitu, untuk memahami bahwa konsep negara hukum itu demikian. Lalu yang selanjutnya adalah unsur apa yang terkandung di dalam negara hukum. Kalau Rechtsstaat itu minimal negara hukum dalam konsep Rechtsstaat itu yang pertama itu adalah pengakuan dan perlindungan HAM, tadi sudah disampaikan. Yang kedua, kekuasaan dibatasi sehingga ada pembagian teori pemisahan kekuasaan. Yang ketiga itu adalah pemerintahan itu harus berdasarkan rule, tidak ada pemerintahan yang keluar rule. Yang selanjutnya adalah ada peradilan administrasi. Sementara di konsep rule of law gitu ya, nah itu kalau Rechtsstaat kan Eropa kontinental, berarti kalau di konsep rule of law itu yang pertama supremacy of law, hukum itu yang supreme. Yang kedua equality before the law, kesetaraan bagi semua orang dalam hukum. Yang kedua hak-hak asasi manusia itu dijamin. Nah, ini tiga di konsepnya rule of law. Lalu ada socialist legality. Nah, itu negara-negara hukum sosialis itu yang penting. Pertama itu mereka adalah manifestasi dari sosialisme, itu penting. Yang selanjutnya adalah sosialisme itu sebagai alat yang jelas, hukum itu sebagai alat bagi sosialisme, kira-kira begitu di dalam negara mereka. Hukum itu alat ya, kalau mereka tujuannya untuk mencapai tujuan masyarakat sosialis begitu. Yang ketiga adalah social rights atau hak-hak individu dan hak-hak sosial itu yang ditekankan di dalam konsep sosialis legality. Yang keempat itu adalah demokrasi Islam. Nah, itu prinsip-prinsip dasar kalau dalam demokrasi Islam itu adalah kekuasaan itu harus amanah. Ya, kalau kita baca sejarah demokrasi Islam di Madinah, Piagam Madinah itu 47 pasal. Itu jelas sekali amanah Rasulullah SAW ketika menjalankan Piagam Madinah, meskipun pada akhirnya piagam itu dikhianati oleh orang Yahudi. Lalu yang kedua itu hak asasi manusia, tetap Islam, demokrasi Islam itu mengakui hak asasi manusia. Yang ketiga itu adalah justice, keadilan bagi setiap orang. Artinya ini prinsip-prinsip yang umum semua. Yang keempat itu adalah persamaan, equality bagi setiap orang. Yang kelima itu ada musyawarah, ada suro, wa amruhum suro bainahum wasawirhum fil amri, kayak begitu. Jadi musyawarah, urusan-urusan kita itu ditekankan untuk menyelesaikan masalah. Di kita kan sila keempat ya, sila keempat Pancasila itu representasinya sih kalau dari kayak dulu itu ya kayak MPR lah ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun belakangan tidak lagi. Yang keenam itu perdamaian kalau dalam Islam. Lalu yang ketujuh itu peradilan yang bebas. Yang kedelapan adalah kesejahteraan. Yang kesembilan adalah ketaatan terhadap. Nah, kalau negara hukum Pancasila menurut Hazon, kalau tadi sudah 4 ya, selanjutnya negara hukum Pancasila menurut Hazon, yang pertama itu ada keserasian hubungan antara rakyat dan pemerintah berdasarkan atas kerukunan. Ya, kita punya asas kerukunan. Ya, kalau kita baca PPUPKI sidang-sidangnya, konsepnya kira-kira negara kita ini gotong royong. Ya, yang kedua adalah kata Hanson, hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara. Maksudnya adalah kekuasaan negara yang maksudnya adalah badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
posisi hubungan fungsionalnya mereka itu proporsional. Mungkin ini disebut dengan division of power. Nah, pembagian kekuasaan sehingga antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lain saling mengoreksi, saling mengontrol. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Sebelum dibawa ke pengadilan ada proses musyawarah dulu. Ini karakter bangsa Indonesia sekali. Ada musyawarah dulu sebelum itu dibawa ke pengadilan sebagai jalan terakhir. Ya, itu mungkin berkembang sekarang itu mediasi dan seterusnya sebagai bagian salah satu ikhtiar mungkin untuk musyawarah itu. Yang terakhir ada, yang keempat kata Hazon adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu seimbang kalau di dalam negara hukum Pancasila. Ini terkait dengan budaya masyarakat Indonesia, ciri khas negara hukum Indonesia. Tapi kalau menurut Tahir Azhari, negara hukum, ciri negara hukum menurut dia itu pertama, adanya hubungan yang erat antara agama dan negara. Nah, itu kan berpijak di debat BPUPKI, perumusan dasar negara yang di Piagam Jakarta. Itu kalau kita lihat ya, jelas hubungan erat antara negara dan agama itu tidak terpisahkan. Dulu klausul pasal sila pertama itu kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu kesepakatan di dalam sidang PPKI, hasil rumusan yang sah itu kemudian diubah pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, yang kedua, negara itu bertumpu pada ketuhanan. Ya, memang ini negara ya, kalau kita lihat ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan seterusnya. Kalau kita lihat pembukaan itu, ya memang negara kita bertumpu pada ketuhanan. Negara ini merdeka karena ada campur tangan Tuhan dan itu diakui di dalam preambul, di dalam pembukaan undang-undang dasar kita. Yang ketiga adalah kata Tahir Azhari, kebebasan beragama dalam artian positif. Kebebasan beragama itu ya dijamin oleh undang-undang dasar, bukan kebebasan beragama dalam arti ya sembarang saya milih agama, tidak, tetapi itu diatur secara positif di dalam konstitusi. Yang keempat adalah ateisme itu tidak dibenarkan, kata Tahir Azhari. Jadi tidak ada ateisme, itu ditolak. Jadi tidak boleh orang tidak beragama di dalam konsep negara Pancasila. Jadi orang harus beragama. Maka ada misalnya kasus ya, misalnya kayak ada satu kampung kalau nggak salah di Sidrap atau di mana, ini mohon diluruskan saja kalau saya salah. Masyarakat di sana animisme dinamisme, tapi negara mengaku mereka sebagai beragama Hindu kalau nggak salah atau apa itu saya agak lupa. Ini merupakan cara negara bahwa tidak boleh ada ateisme dan harus ada keyakinan masyarakat yang dijamin di dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Ya, yang kelima adalah negara berdasarkan atas kerukunan atau asas kekeluargaan. Ini asas, inilah asas yang paling penting di dalam konteks kita berpancasila, berindonesia. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasar, ini adalah prinsip-prinsip umum yang dipakai di dalam konsep negara hukum yang bisa dijadikan sebagai catatan bagi teman-teman mahasiswa untuk membaca rujukan atau merujuk buku-buku lain. Saya punya buku teori negara hukum, itu bisa menjadi buku pengantar begitu untuk memahami teori negara hukum ini atau konsep negara hukum ini. Nah, ini sebagai bahan mata kuliah, silakan teman-teman menonton lalu kemudian menganalisa dan silakan mengambil hikmahnya dan mencatat beberapa hal yang perlu dicatat. Mungkin itu dari kami, dari saya. Saya akhiri billahi fi sabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.